Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qala fi kitabihil mubin innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi qala al ulama warasatul anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya di channel Santri Deso. Di depan saya ini ada sebuah kitab yang bernama Haula'i Masyayikhuna. Mereka adalah guru-guru kita. Di sini isinya tentang cerita-cerita atau kisah-kisah tentang kiai atau ulama kita. Di dalamnya ini ada cerita mengenai cara mereka atau cara beliau dalam menuntut ilmu, kekonyolan mereka, akhlak-akhlak mereka, dan juga karomah-karomah yang ada pada mereka, ya. Maksudnya para kiai-kiai di sini, para ulama-ulama dahulu itu diceritakan di sini. Saya akan menceritakannya untuk kalian semua, untuk teman-teman semua. Jadi di sini banyak beberapa cerita, ya. Jadi ada beberapa cerita, nanti akan saya bacakan sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan banyaknya isi cerita. Di sini ditulis oleh kitab ini ditulis oleh Syekh Kiai Al-Hajj Abdullah Kafabi Mahrus Lirboyo, ya. Syekh Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus Abdullah Kafabi Mahrus Lirboyo. Nah, terus ditashih oleh Al-Ustadz Agus Al-Hajj Muhammad Said Ridwan. Saya akan membacakan pertama mukadimah bagi seorang penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu zaman-zaman dahulu atau sampai sekarang kita sebagai seorang santri. Di sini keterangannya bab awalnya itu babul awal fi ta'allumihi. Bab awalnya mengenai proses belajar mereka. Maksudnya mereka itu para ulama-ulama dahulu itu belajarnya seperti apa. Perjalanan mencari ilmunya itu seperti apa. Di sini diterangkannya tidak terlalu panjang, ya, hanya satu alinea saja. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu bi anna haula'il masyayikh alladzi kanu warasatal anbiya. Ketahuilah bahwa mereka para ulama, para syekh-syekh dahulu itu, mereka itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Waqad ittadoha anna lahum sanadan ilmiyan yattasilu ilal masyayikhi ar-rusakhai fil ilmi alladzi kana sanaduhum yattasilu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas sekali, ya, bahwa mereka itu memiliki sanad keilmuan. Sanadnya itu sampai ke syekh-syekh atau ke guru-guru mereka yang sangat teguh
atau yang sangat tegar atau yang sangat berpendirian gitu ya dalam mencari ilmu. Dalam pencarian ilmunya itu sanadnya juga sampai ke Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anal isnada indahum minal muhimmatil matlubat, karena sanad itu alasannya menurut mereka, bagi mereka adalah hal yang paling penting untuk dicari. Jadi seorang santri atau seorang pencari ilmu itu harus mempunyai sanad. Sanadnya itu sambung sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum harisu ala talabil ulum. Mereka ya, para guru-guru, para masyayikh itu sangat giat, tekun, rajin dalam mencari ilmu. Fayu'thiruna al-ilma walau kanu fi dhayqi 'aishin wa ami asirin. Dalam pencarian ilmu, giat mencari ilmu, mereka sampai-sampai mengutamakan ilmu gitu ya, memuliakan ilmu, menghormati ilmu, walaupun kondisi mereka itu kondisi kehidupannya itu sangat sempit, fi dhayqi 'aishin, sangat tidak sejahtera lah, wa ami asirin, dan juga tahun-tahunnya juga merasa kesulitan. Dua hal yang seperti ini kehidupannya yang sangat sempit dan di tahunnya juga yang sangat susah, mereka masih juga giat untuk mencari ilmu. Dalam pencarian ilmu itu wahum yujalisuna inda syaykhihim li talabil ulum fi zamanin tawilin la yanqusu an 20 sanatan. Dalam pencarian ilmunya, mereka itu duduk di hadapan gurunya ya. Guru-guru mereka duduk di hadapan guru mereka untuk mencari ilmu dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama ini tidak kurang dari 20 tahun. La yang kusu an 20 sanatan, tidak kurang dari 20 tahun. Faminhum man lam yatazawwaj ila ba'da ayyablugha 50 sanatan lishtighalihim bil ilmi. Di antara mereka, bahkan di antara mereka itu belum juga menikah, belum sempat menikah sampai umur 50 tahun. Jadi 50 tahun itu belum ada yang menikah. Ada saja ulama yang mencapai umur 50 tahun itu belum menikah, dikarenakan mereka sibuk mencari ilmu. Wa minhum man tajawwaza fi waqti syababihi lakinnahu mulaziman ala talabil ulum ba'da dzalika balakana ghairu wahidin minhum yatruku zawjatahu fi baitihi wa huwa yatlubul uluma ila kharijil bilad sinina adidatan kama kata wa hadramaut wa ghairihima. Tadi ada ulama yang mencapai umur 50 tahun belum juga menikah. Tapi di samping itu juga ada yang sudah menikah di waktu mudanya, tetapi masih tetap untuk mencari ilmu. Setelah menikah juga masih tetap untuk mencari ilmu. Bahkan tidak ada satupun dari mereka meninggalkan, bahkan di antara mereka itu tanpa kecuali meninggalkan istrinya ditinggalkan untuk mencari ilmu. Istrinya ditinggal di rumah untuk mencari ilmu. Mencari ilmunya sampai kemana?
sampai ke luar negara, sampai ke luar negara dengan hitungan beberapa tahun. Jadi ada ulama, ada kiai-kiai juga sudah menikah, kemudian istrinya ditinggal untuk mencari ilmu lagi di luar negara selama beberapa tahun, seperti pergi ke kota Mekah atau Hadramaut di kota Yaman dan yang lainnya. Ini sebagai permulaan dari isi kitab ini untuk menuju pembahasan cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai santri. Selanjutnya yaitu cerita yang pertama. Ini udah masuk ke cerita pertama, Al-Hikayatul Ula. Cerita yang pertama ini isinya mengenai ada dua kiai ya, kiai sepuh, kiai besar, sedikit, tidak banyak. Hikayah yang pertama, Al-Hikayatul Ula fil hifdzi lil awqat. Judul hikayah yang pertama itu mengenai menjaga waktu, fil hifdzi lil awqat. Isinya, kana li syaikhi Kiai Abdul Karim Lirboyo taubun wahidun waqta talabil ulum fi Bangkalan. Dulu Kiai Abdul Karim Lirboyo itu mempunyai satu baju ketika mondok, ketika mencari ilmu di Bangkalan itu hanya mempunyai satu baju ya. Nah, fa'idha gusila dzalika thawbu wa urido lisyamsi intadharul jafafa mustangqi'an fin nahri. Nah, ketika bajunya sudah seharusnya dicuci. Baju itu dicuci kemudian dijemur. Nah, Kiai Abdul Karimnya ini posisinya menunggu sampai baju itu kering. Menunggunya di mana? Menunggunya di sungai sambil merendam diri di sungai untuk menunggu baju itu tadi sampai kering. Ai makisan fihi. Ya, dia pokoknya beliau itu Kiai Abdul Karim ketika bajunya sedang dijemur, beliau merendam di sungai sampai bajunya itu kering. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kiai Abdul Karim di dalam sungai tadi? Wa yaghtashilu huwa bi hifdzi manzumati Alfiyah Ibni Malik. Ketika sedang merendam untuk menunggu pakaiannya kering, tidak nganggur, tetapi beliau menghafalkan Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ini perjuangan Kiai Abdul Karim Lirboyo ketika mondok di Bangkalan. Perjuangannya dalam menjaga waktu, daripada merendam diri di sungai, tidak ada kegiatan yang lain, jadi waktunya itu digunakan untuk menghafalkan Alfiyah, kitab Alfiyah Nazoman Alfiyah Ibnu Malik sambil menunggu bajunya itu kering. Kemudian kisah yang kedua ada lagi, wa hukiya anna syaikha Kiai Jazuli Utsman Peloso ya. Wa hukiya anna syaikha Kiai Jazuli Utsman Peloso kana syadidal hifdzi lil awqat. Dulu Kiai Jazuli Utsman itu ketika mondok di Peloso, beliau itu sangat menjaga waktu ya, sangat menjaga waktu itu dipergunakan untuk sebaik-baiknya.
hatta annahu yahfadhu manzumati uqudul juman ala safinati indama yadhhabu ila makkata li adlin nusuk. Sehingga saking beliau itu sangat hati-hati untuk menjaga waktu ketika hendak pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau menghafal nazoman uqudul juman di atas perahu. Beliau Kiai Jazuli Utsman menghafalkan nazoman uqudul juman. Uqudul juman ini termasuk fan ilmu yang biasa dinamakan dengan ilmu balaghah ya. Ketika ke Mekah, Kiai Jazuli Utsman ini menghafalkan kitab Uqudul Juman. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari isi cerita dari kitab Haula'i Masyayikhuna. Selanjutnya nanti bisa di video selanjutnya untuk cerita-cerita yang lainnya. Dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seorang santri atau seorang pencari ilmu hendaknya harus bisa menerima semua keadaan apa yang sedang dirasakannya, seperti tadi Kiai Abdul Karim Lirboyo. Dan juga untuk mengambil pelajaran dari Kiai Jazuli Utsman, kita juga bisa menjaga waktu sebaik-baik mungkin untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Selebihnya bisa kalian dimaknain sendiri, diartikan sendiri, atau diambil kesimpulan sendiri bagaimana caranya mengambil intisari makna faidah dari cerita kedua kiai ini tadi. Itu saja dari saya. Barangkali ada kesalahan atau kekeliruan, mohon koreksinya dan langsung dijawab kesalahan-kesalahan di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari saya, Santri Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.